berdiri. Ini Gang Bakti ya namanya Mas ya? Ya. Ini Gang Bakti, jaraknya sekitar saya berdiri di sini sekitar 50 meter kurang lah dari Jalan Perjuangan. Dan yang saya sempat presentasikan di depan sobat dan pemirsa semua, ini ada rumah. Saya mau kasih sedikit statement nggak? Boleh, silakan. Iya, gini. Soal mel-mel yang melihat kejadian langsung, pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan. Mel-mel melihat sendiri dengan mata dia sendiri dari sana. Betul. Ya. Sekarang ibarat kata gini, kita orang di sini ya, malam-malam. Ini nggak ada semua nih pohon nih, rata di sini. Lalu si mel-mel dari sana melihat jelas, dia pasti kelihatan. Lihatnya dari mana? Mengendap-endap kan pelakunya banyak. Betul. Lalu Bisa mel-mel jadi dia dari sasaran berikutnya. mel-mel bisa melihat si korban lagi diperkosa, terus melihat ada 12 orang. Itu gelap mas di sini. Saya bisa pastikan lah. Anda tidak harus menerangkan itu kepada saya karena saya sudah pastikan. Iya. Saya temuan fakta. Ini 2024 masih gelap kan? Gimana 2015? 8 tahun silam, betul. Iya. Oke. Tapi yang ingin saya minta penjelasan daripada Anda adalah bahwa tempat ini adalah memang tempat yang memang minim pelintas ya, memang Jadi jarang sekali di situ, tapi buntu. Oh, oke. Ada rumah sih beberapa rumah, tapi buntu. Yang menarik adalah ketika disebutkan durasi dari penganiayaan itu kan tergolong cukup lama lah ya, karena apalagi disebutkan ada ronda paksa bergilir gitu ya. Kok masa ya nggak ada orang yang dengar gitu, Mas Ferry? Karena abis maghrib juga udah sepi di sini. Oh, Di jalanan ini sudah sepi. Makanya orang juga rokok jarang. Sampai tutup misalkan umumnya jam 10 malam ya udah selesai. yang di Ya, di sini di sini. Tadi di depan. Yuk kita masuk Mas. Oke. Saya bersama dengan Kang Ferry yang menjadi warga dan membantah keterangan demi keterangan yang dianggap tidak masuk akal dari ada saksi yang disebutkan bernama Aep dan juga Mel-Mel ya. Ya. Mas, Nah, di lagi situ. mel-mel ke warungnya ya itu yang saya pertanyakan yang sebelah mana lagi tuh. Kan mel-mel itu yang saya dengar dan saya lihat di media sosial gitu. Si mel-mel sempat minta tolong sama yang punya warung untuk warungnya udah tutup setengah tuh ya untuk menghentikan minta tolong, tapi mas-masnya nggak mau katanya. Warung yang mana? Kalau misalnya tadi kita lurus terus ke arah yang Anda sebut buntu tadi, ada warung nggak di situ? Nggak ada tutup apalagi ke situ. Kalau kita tadi bahwa tempat kita duduk tadi kan ada warung yang tadi di situ tuh di persimpangan jalan di Gang Bakti 1 tadi yang di seberang SMP 11 itu. Ya. Oh itu dulu kontrakan mas. Kontrakan dulu. 2016 itu kontrakan, bukan warung. Kontrakan petak-petakan gitu. Oke, baru sekarang aja dia menjadi warung. Iya. Oke. Betul. Oh, jadi kita patut kita pertanyakan warung yang mana yang disebutkan Nah, dia. gitu aja sih. Jadi ruwet sekarang Mas ya. Jadi semrawut dengan berbagai testimoni dan sulit untuk kita mempercayai yang mana yang kita harus percayai. Tapi bagaimanapun sebagai publik kita juga punya nalar, kita juga punya logika untuk berpikir. Kami coba gali informasi, kami coba tayangkan bagaimana kami berdiri di sini malam hari, dan kami bahkan hari ini pun saya datang lagi ke Cirebon ini untuk kedua kalinya ini Mas Ferry, dan secara khusus kami bertemu dengan Mas Ferry, kami bisa meluruskan apa yang terjadi di sini. Mas Ferry, kalaulah kemudian di sini disebutkan tembok ini jadi saksi adanya pemerkosaan dan penganiayaan dan sebagainya, saya lagi dan lagi harus berpikir, kenapa tak ada orang yang menolong? Kenapa tak ada orang yang memberikan bantuan? Karena kan sepi mas. Betul nggak waktu itu memang ramai isunya begal, isu geng motor? Iya, lagi mencekam pada saat itu. Oh ya? Ya bahkan teman saya aja waktu main ke tempat saya larang pulang. Karena di depan itu gaduh kalau sudah malam itu. Tapi sering, tapi bukan hampir tiap hari, hampir tiap malam minggu. Cuma sering. Antara siapa dan siapa? Ya, geng motor. Ribut-ributnya geng motor, tapi gengnya nggak tahu namanya. Moonraker dan STC. Tidak tahu itu apa. Oke. Kalau yang Anda dengar, yang tertangkap, yang pada akhirnya dipidana, ada 8 orang, 1 orang udah bebas itu, terlibat nggak dalam geng motor itu? Gini. Yang Anda dengar? Iya, yang saya dengar kan kalau saya melihat dia pakai atribut geng motor, dia punya motor atau dia pakai jaket, mereka punya baju aja musuh gitu, yang mereka pakai. Gimana kalau mereka beli jaket dari klub motor tersebut, kan ada duitnya di situ. Sementara dia kerja
bangunan, kuli. Harus ngasih adik-adiknya, harus ngasih belanja ibunya tiap minggu gitu. Jadi motor juga kadang kerja juga boncengan seperti itu. Kuli mayoritasnya memang pekerja bangunan. Memang pekerja bangunan ya. Iya. Dan memang tongkrongan mereka pun pernah tidak menimbulkan sesuatu yang mengganggu masyarakat. Selain bahwa tadi disebutkan ini ada kebisingan nih di sini nih, bahwa di sini dianggap bising, kemudian juga tempat tadi disuruh geser karena main-main gitar gitu ya. Selain itu ada nggak aktivitas lain yang dianggap warga sekitar ini, wah ini sesuatu yang mengganggu gitu, negatif gitu? Ada nggak? Nggak ada. Buat yang orang saya di sini nggak pernah sih. Tapi setelah kesaksian Aib itu loh, itu yang membuat saya janggal. Bahkan saya sebelum ketemu Pak Deddy juga, sebelumnya saya buat survei dulu, sama seperti Mas gitu tuh. Jadi saya nggak mau asal statement nanti yang menimbulkan orang jelas kok deket. Jadi saya gambarin dulu, malam juga saya datang ke sini sendirian. Saya gambarin, wah nggak kelihatan. Baru saya berani berstatement seperti itu. Minta ketemu sama Aib, sok peragakan. Gitu. Jadi saya nggak asal itu dulu, saya buat survei dulu sebelumnya. Dan Anda berani bertemu dengan Aib untuk membuktikan dan mematahkan apa yang disampaikan sebagai bentuk kesaksian? Berani banget, berani. Apa dasar Anda? Ya itu nggak bener. Dia bilang beli rokok di warung. Melihat, Mas udah bisa gambarin sendiri. Jangan Anda kenal Vegi atau salah satu terpidana? Tidak kenal. Anda tidak punya relasi, ada punya kerabat? Nggak ada. Yang Saya di sini tidak mau masuk terlalu dalam untuk urusan kasusnya enggak. Saya cuma pengen, Aib, lu beli rokoknya di mana? Selesai udah. Tunjukin. Terus kalau dia udah bisa nunjukin, terus jarak pandangnya sok di mana? Mata lu belum minus, saya juga belum minus. Kita masih sama-sama normal. Jarak pandangnya di mana? Terus kamu bisa melihat itu si Peggy dari sisi apa? Udah itu aja. Bahkan disebutkan bisa mengidentifikasi sepeda motor mereka. Nah, seperti itu. Kalau memang terbukti mereka bersalah, ya hukum aja. Orang salah kok. Gitu. Tapi kalau nggak bersalah, hakim seseorang itu direnggut, jangan. Kan nggak boleh. Seperti itu. Saya nggak dibantu, minta enggak. Ini dari hati aja. Dari hati saya. Termasuk kepada Mel-Mel? Kalau Mel-Mel mah itu aja sih. Dia masuk ke sini, lalu dia bisa ngeliat jumlah pelakunya, terus dia nitipin motor atau minta bantuan tukang warung mana, itu yang mau saya tanyain lagi. Kalau memang bener ya sudah. Sebagai apa kamu tanya-tanya? Masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat Indonesia pengen tahu. Yang dari Kalimantan, yang dari Malaysia nggak bisa ke sini. Nah saya ada di sini mewakili mereka semua. Seperti itu, biar tahu. Tempat ini apa yang beda dari dulu? Di sini belum ada Mas, pohon-pohon begini nggak ada. Jadi ilalang? Masih rumput pendek gitu, nggak ada. Gitu. Oke, artinya memang nggak banyak yang berubah, penerangan hampir tidak ada. Kemudian juga memang hanya beda bahwa dulu lebih banyak ilalang, lebih banyak lebih liar lah, rumput liar dan sebagainya. Yeah. Ya. Tapi sekarang lebih sudah ada tertata rapi, betul. Sudah ada kebun-kebun, ada paya dan lain sebagainya ya. Oke, kalau misalnya Mas Ferry ya, bisa menyampaikan sesuatu terhadap kasus ini, mungkin terhadap Peggy misalnya, apa yang ingin Anda sampaikan kepada Peggy? Ya gimana ya, no komen sih saya, karena saya bukan nggak ingin gimana sih, cuma yang sabar aja, yang sabar. Kalau memang kamu nggak bersalah, yakin semua kebenaran itu pasti terungkap. Pasti terungkap ya. Mas, terakhir nih, Mas Ferry, disebutkan bahwa sulitnya membongkar kasus ini, semrawutnya membongkar kasus ini adalah karena peran invisible hand, tangan tak terlihat, yang mana tangan tak terlihat itu disebut memiliki kuasa dan otoritas yang pada akhirnya mendistorsi penyidikan kasus ini, penindakan orang-orang yang seharusnya ditindak dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya terlunta-lunta, difilmkan, terangkat kembali, baru mulailah muncul titik terang, semraut kembali dan lain sebagainya. Apakah kemudian warga, Anda dan lain sebagainya mendengar isu itu juga, bahwa ada oknum, ada orang, ada otoritas atau siapapun itu yang Anda dengar juga yang disebut-sebut terlibat dalam kasus ini? Ya semua, iyalah, ada. Bukan warga aja, masyarakat Indonesia. Iya. Jadi bukan saya dan warga sini aja. Seluruh yang tahu kasus ini semuanya menduga seperti itu.
bahwa ada orang kuat di balik ini. Iya. Oke, dan itu yang harus dibuktikan, itu harus dicari. Iya. Terima kasih Bung Ferry ya. Sama-sama. Bung Ferry, apa yang Anda sampaikan terus terang sekali lagi ya. Ini sekali lagi saya harus tanyakan motif Anda serta merta karena Anda menyaksikan apa yang disampaikan oleh Aib Iya. dan Mel. Kalau Mel sih cuma itu aja sih, sama kayak si Aib nggak jauh beda. Betul, mempertanyakan lah apa yang disampaikan Mel. Iya. Dan logika Anda nggak masuk.